warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, jumpa lagi dengan Ibu. Sudah tahu kan Ibu mengajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Semoga setelah berdoa tadi, pembelajaran kita dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak hadir semua hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum masuk materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, eh, peserta didik dapat memahami makna balik. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, jadi sudah paham ya tujuan pelajaran hari ini? Oke. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan tes kemampuan awal kalian. Kira-kira di antara adik-adik ada yang tahu apa itu arti balik? Dan siapa siapa juga yang sudah tahu apa saja tanda-tanda balik? Atau di sini ada adik-adik yang sudah mengalami menstruasi? Oh, belum ada ya. Iya, karena masih kelas 4, jadi belum ada yang mengalami menstruasi. Ya, baik, Ibu akan menjelaskan materi tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu akan menayangkan video. Nah, dalam video ini adik-adik perhatikan ya. Ya, tunggu sebentar ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 4 dengan judul materinya menyambut usia balik. Perhatikan gambar berikut. Semua manusia akan tumbuh semakin besar. Berada di fase mana kamu sekarang? Selanjutnya kita akan membahas apa itu balik. Secara bahasa, balik berarti sampai, sedangkan menurut istilah, balik yaitu kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar air mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Adapun tanda-tanda balik menurut ilmu biologi,
Yang pertama untuk laki-laki ditandai dengan tumbuh jakun, suara berubah, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian untuk perempuan ditandai dengan pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah jika berumur sudah 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti itu sudah menandakan sudah masuk usia dewasa. Yang kedua untuk perempuan. Untuk perempuan ditandai dengan haid 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum haid, berarti sudah dewasa. Untuk membersihkan diri kita dari hadas besar, kita perlu melakukan mandi wajib. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar ini, agar bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Ya, adik-adik sudah paham setelah menyimak video tadi, sudah paham apa itu makna balik, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih? Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, apakah sudah siap untuk proyek hari ini, sudah menyiapkan bahan-bahan yang Ibu sudah pesan? Ya, oke. Sekarang Ibu berikan tugas ya. Kita akan membuat proyek, yakni yang pertama, Ibu akan bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini, eh, kamu akan Ibu minta menyusun kalimat. Jadi kalimatnya ini masih secara acak. Nanti kalimat ini kalian susun, kemudian ditempelkannya. Nah, setelah ditempelkan, kalian akan presentasi di depan kelas. Namun sebelumnya Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Adik Fajri. Adik Fajri siap? Oke, yang kedua, kelompok 2 diketuai oleh Adik Mutia. Dan kelompok 3 diketuai oleh Adik Rian. Nah, dan terakhir kelompok 4 diketuai oleh Jaharia. Oke, ada yang sudah siap mempresentasikan hasil kelompoknya? Oke, belumnya Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 5 menit dalam mengerjakan tugas. Oke, sudah ada yang selesai? Ya, silakan maju ke depan. Silakan bawa hasil hasil kerja kelompok kalian. Nah, ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 2 ya. Silahkan presentasikan. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Ternyata adik-adik kelompok 2 sudah memahami materi ya. Selanjutnya kelompok lain ada yang mau bertanya mengenai hasil pemaparan dari kelompok 2? Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa kelompok yang sudah siap? Silakan maju. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Silakan presentasikan, Nak. Ya. Nah, ini kelompok 4 diketuai oleh Adik Jaharia. Oke, silakan Jaharia. Ya, bagus. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, ada lagi kelompok lain yang sudah selesai? Atau ada kelompok lain yang mau bertanya, yang belum paham? Atau ada saran dari kelompok lain mengenai hasil kelompok pemaparan dari kelompok 4?
Oke, sudah jelas ya? Ya, baik. Ibu, karena untuk mengingat waktu, Ibu minta dua kelompok saja ya. Oke, ya. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini mengenai menyambut usia balik. Nah, di mana balik itu secara bahasa artinya sampai. Nah, secara istilah, di mana seseorang atau baik itu laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia dewasa. Ya, tadi juga Ibu sudah sampaikan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Apa saja? Oke, yang pertama apa? Untuk seorang laki-laki ditandai dengan apa? Ya, benar. Ditandai dengan tumbuhnya jakun. Jakun itu ada di mana adik-adik untuk laki-laki? Ya, jakun itu biasa ada di leher ya. Biasa dia mulai tumbuh di bagian leher. Itu namanya jakun dan itu sudah menurut ilmu biologi itu sudah menandakan bahwa anak itu sudah memasuki usia balik ya. Selanjutnya ada juga tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, di sini ilmu fikih dibagi dua juga untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan ditandai dengan haid dan haid itu akan terjadi pada saat anak ini berusia 15 tahun. Dan apabila sudah 15 tahun namun belum juga mendapatkan haid, dia sudah dianggap balik atau dewasa. Nah, sampai di sini adik-adik ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini atau eh, ada yang ingin menyampaikan menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Adik Rian. Tepuk tangan dulu untuk Adik Rian. Adik Rian akan menyimpulkan tentang apa ini? Oke, akan menyimpulkan apa itu pengertian balik dan tanda-tanda balik. Silahkan, Nak. Ya, teman-teman berikan aplaus dulu untuk Adik Rian. Ya, benar sekali ya. Nah, selanjutnya, setelah Ibu lihat kerja kelompok kalian tadi sudah mencapai hasil yang baik ya. Sekarang Ibu akan berikan tugas individu. Nah, tugas individu ini dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, Ibu akan bagikan soalnya ya. Ini. Ini soalnya adik jelas adik-adik. Nah, ini soalnya yang pertama pengertian balik ya. Yang kedua ada tanda-tanda balik. Yang ketiga ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, selanjutnya 4 dan 5 juga sama. Nah, silahkan dikerjakan adik-adik. Ibu kasih waktu 5 menit. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, tulis nama. Jangan sampai Ibu temukan ada yang tidak tertulis namanya. Nah, untuk adik-adik yang sudah selesai, silahkan diantarkan ke depan kelas. Oh, belum. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya.
Oh, ada yang sudah selesai? Silakan, silakan antarkan ke depan, Nak. Ya, ada tulis nama ini. Oh iya. Oke, taruh di sini. Yang lain, Ibu hitung ya. Itu Ibu hitung dari 10 sampai 0. Semuanya harus antar ke depan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kumpul semuanya. Ya, sudah dikumpul semuanya ya? Ya, oke. Nah, ini nanti akan Ibu periksa. Nanti hasilnya Ibu akan sampaikan ya untuk penilaiannya. Ya, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Sudah paham semua ini? Oh, ada yang bertanya. Ada nak bertanya tentang apa? Oh, bertanya tentang tanda-tanda haid bagi tanda-tanda balik untuk perempuan ya. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan yaitu yang pertama datangnya haid. Nah, biasa itu kalau untuk anak perempuan kalau sudah memasuki usia balik pasti akan mengalami haid. Nah, kemudian payudara membesar, tumbuhnya bulu di sekitar area tertentu, kemudian bagian paha mulai membesar, nah bodinya mulai terbentuk. Yang untuk perubahan suara untuk perempuan akan lebih merdu. Dan menurut ilmu fikih sama ya untuk ilmu fikih tapi dibedakan dengan umurnya. Umurnya jika sudah mencapai 15 tahun ditandai dengan haid. Oke, sudah paham, Nak? Oke, baiklah. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan poin-poin penting atau resume dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan, Ibu kasih waktu ya. Ini Ibu minta menurut pemikiran kalian sendiri. Ibu akan menilai sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai antar, Nak. Ya, sudah selesai semua ya. Oke, jangan lupa adik-adik, minggu depan kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna itu apa? Adik-adik, ada yang tahu Asmaul Husna? Ya, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? Ya, PR itu ya, cari di rumah. Ya, Ibu kasih PR. Carikan pengertian apa itu makna Asmaul Husna dan berapa jumlahnya. Minggu depan Ibu mau tanya. Sebelum masuk kelas Ibu mau tanya satu-satu. Oke? Oke, ya tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk itu Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Ketua kelas bisa pimpin doa? Oke, sama-sama ya. Ya, selesai. Alhamdulillah. Cukup sekian penyampaian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita masuk kepada tahap berikutnya. Ya, Pak. Yang pertama saya ingin konfirmasi, coba disebutkan jenis-jenis teori pembelajaran yang diketahui, kemudian
apa yang menjadi karakteristik, serta nanti digambarkan kira-kira bagaimana ketika teori itu diimplementasikan dalam pembelajaran, dalam langkah-langkah seperti apa. Disilakan. Yang pertama yang saya ketahui ada teori konstruktivisme. Nah, teori ini menurut teori ini peserta didik membangun pengetahuan itu berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nah, pengalaman mereka sendiri di mana kita dapat dalam pembelajaran kita dapat menerapkan melalui metode PBL. Nah, di mana guru menyajikan satu masalah, kemudian peserta didik ini berdiskusi untuk menemukan pemecahan masalah atau solusi. Dan yang kedua ada teori behaviorisme. Nah, behaviorisme ini menurut teori behaviorisme di mana eh, pentingnya menekankan kepada peserta didik itu memberikan penguatan atau penghargaan kepada peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran kita dapat eh, menerapkannya dalam pembelajaran selama proses pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat menjawab pertanyaan dari guru. Nah, di situ kita memberikan penguatan atau penghargaan. Nah, itu menurut teori behaviorisme. Yang ketiga ada teori humanisme, di mana menurut teori ini pentingnya mengembangkan potensi siswa secara utuh, termasuk aspek emosional, nah, kemudian motivasi dan bagaimana aspek peserta didik berhubungan dengan masyarakat. Nah, di mana dalam menerapkan pembelajaran ini kita meminta peserta didik setelah mempelajari materi, bagaimana mereka mengimplementasikan dalam masyarakat. Itu menurut teori humanisme. Dan yang terakhir ada teori kognitivisme. Menurut teori ini, eh, bagaimana peserta didik dapat menggali atau mencari informasi menurut pemikiran peserta didik tersebut. Nah, di mana dalam pembelajaran kita menerapkannya itu dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi atau cara berpikir mereka untuk mendapatkan informasi baru. Jadi itu yang menurut kognitivisme itu bagaimana cara peserta didik berpikir atau belajar dengan hal-hal yang baru. Itu yang saya ketahui, Pak. Oke, baik. Di modul ajar yang digunakan tadi, coba ditunjukkan ke saya. Ya. Di langkah-langkah pembelajaran, mana yang menunjukkan di langkah-langkah pembelajaran modul, coba ditunjukkan mana yang menunjukkan dimensi teknologi, dimensi apa namanya, pedagogik, dan dimensi konten. Ya. Ya, kalau untuk teknologi, di mana guru ini dalam menerapkan atau menyampaikan materi dapat menggunakan media ya berbasis teknologi. Misalnya tadi saya menggunakan video yang berupa media YouTube atau melalui YouTube. Nah, kemudian konten di sini bagaimana isi atau materi dari eh, materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian pedagogik itu kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran atau materi. Coba digambarkan prosedur penyusunan ATP. Prosedur penyusunan ATP, yang pertama kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Itu dalam menyusun ATP tentunya kita harus mengacu pada tujuan pembelajaran, Pak. Harus sesuai dengan tujuan, kemudian dalam tujuan itu nantinya akan disesuaikan lagi dengan capaian dalam pembelajaran. Yang pertama, memahami dulu capaian pembelajaran. Yang kedua, menganalisis atau
menganalisis materi dan atau indikator ya, dan selanjutnya merumuskan tujuan pembelajaran. Intinya dalam merumuskan ATP itu kita harus berdasarkan tujuan pembelajaran. Kalau PJBL ini kan apa ya? Ini PJBL ya. Oke, kalau Ya, Pak. PJBL itu kira-kira teori pembelajaran yang mendasari itu apa? PJBL, ya PJBL menurut saya di sini mereka kan membuat proyek. Menurut saya dia berkaitan dengan teori humanisme, Pak. Eh, apa dulu yang pertama? Kontruk konstruktivisme berdasarkan pengalaman belajar yang baru. Jadi di sini peserta didik disajikan sebuah masalah di mana mereka bekerja secara baik secara kelompok atau individu dalam pemecahan masalah tadi dalam membuat proyek ya. Itu Pak menurut saya. Coba disebutkan komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam sebuah bahan ajar ya. Bahan ajar yang pertama tujuan. Ada tujuan pelajaran, ada bahan ajar, LKPD, media, metode, dan terakhir ada instrumen atau asesmen. Instrumen penilaian atau asesmen. Oke. Oke, dalam materi ajar ada, coba di materi ajar yang disusun, yang terkait dengan modul ini, coba tunjukkan di bagian mana di modul ajar itu yang menunjukkan materi yang pada dimensi faktualnya, konseptualnya, proseduralnya, dan metakognitif di bahan ajar yang lampiran dari modul ajar ini. Ya Pak, bisa diulangi soalnya Pak. Coba ditunjukkan ke saya di bahan ajar, ya, kan ada bahan ajar lampiran dari modul ajar ya, tentang materi ini di bagian mana yang menunjukkan materi ajar pada dimensi faktualnya, konseptualnya, prosedural, dan metakognitifnya. Kalau untuk konseptualnya itu berupa materi balik, jadi pengertian balik. Kemudian secara faktual yang kedua apa tadi? Konseptual. Konseptual tadi materi atau konsep. Nah, yang kedua faktual bagaimana peserta didik dapat menerapkan dalam atau faktualnya itu peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, Pak. Terus aspek yang lain, Aspek ketiga tadi. proseduralnya, Oh, prosedural. Prosedural tadi ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama, tapi di materi itu ada langkah-langkah mandi wajib tadi Pak langkah, yang sudah saya sampaikan. Langkah-langkah langkah-langkah apa? langkah-langkah dalam kalau dalam materi balik itu ada langkah-langkah tentang mandi atau mandi wajib, mandi besar. Oke, kalau metakognitif ada tidak di materi ajar itu? Metakognitif refleksi.
Ada Pak di modul. Tadi saya sudah baik berupa pertanyaan atau penyimpulan materi di akhir pembelajaran, Pak. Bukan di modul ya, saya tanya yang di bahan ajar ya. Oh, di bahan ajar. Ada, Pak, ada. Biasa itu di kesimpulan, Pak. Coba jelaskan jenis-jenis asesmen yang Anda ketahui. Asesmen awal, di mana itu dilaksanakan pada sebelum sebelum memulai pembelajaran. Kemudian asesmen eh, formatif, formatif dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir ada asesmen sumatif. Ini dilaksanakan di akhir pembelajaran, Pak. Apa perbedaan diagnostik dengan pertanyaan pemantik? Kalau diagnostik, sebenarnya sama Pak, cuma beda. Kalau dia pemantik itu bisa kapan saja, bisa selama proses. Kalau diagnostik kan di awal, menurut saya Pak di awal. Kalau pemantik bisa di awal, di akhir. Coba digambarkan ke saya tahapan-tahapan penyusunan, ini penyusunan rencana ya, rencana proyek P5 ya, di sekolah. Coba. Ini di tahapan perencanaan apa-apa yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengenalan Pak. Ada tahap pengenalan, pengelolaan, aksi, dan refleksi. Ya Pak, Coba diulang. ada tahap pengenalan, pengelolaan, aksi, dan refleksi. Pengenalan, refleksi. Pengenalan, pengelolaan. Begitu urutannya. Iya Pak, yang pertama kita kan mengenalkan Apa dulu. lagi? Yang kedua Ya, kita baru berikutnya apa? pengelolaan atau aktivitas siswa. Yang ketiga ada aksi. Aktivitas kan banyak. Apa bedanya aktivitas dengan aksi? Aktivitas dengan aksi, kalau di aksi mereka sudah mulai mengerjakan, Pak. Kalau Kalau di di aktivitas, goyang-goyang begitu tidak mengerjakan. di pengelolaan masih tahap Apa yang bagaimana dikelola? proyek, Pak, Barang yang dikelola itu adalah sesuatu yang sudah ada. yang dikerjakan maksudnya, Pak. Kalau aksi kan mengerjakan proyek.
Oh, iya, sama sebenarnya. Berarti cuma pengenalan aksi dengan refleksi. Kemudian ada asesmen. Begitu, Pak. Cuma dikenalkan saya langsung beraksi, luar biasa. Cuma diperkenalkan saya ini begini langsung beraksi. Kan di pengenalan itu sudah ada persiapan juga, Pak. Itu banyak sekali alasan. Oke, apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di mana eh, eh, dalam mengidentifikasi masalah yang ditemukan di dalam kelas, Pak. Apa judulnya kemarin? Meningkatkan motivasi peserta didik kelas 4 melalui metode puzzle. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 4, Pak. Kira-kira kalau judul itu kita mau PTK kan, kira-kira instrumen pengumpulan datanya apa? Angket, Pak, angket motivasi. Yang kedua Baru ada yang lain, observasi oh, kegiatan guru dan observasi kegiatan hmm, apa lagi? dokumentasi, Pak. Kalau untuk wawancara saya sudah tidak pakai. Hmm, apa lagi? Cuman 4. Ada angket, ada observasi atau pengamatan, baik pengamatan guru dan pengamatan siswa. Terakhir ada dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui angket, data yang dikumpulkan melalui angket, cara mengolahnya bagaimana? Angket motivasi yang saya gunakan, Pak. Misalnya saya sajikan beberapa pertanyaan. Di situ Cara mengolah datanya bagaimana? ada pernyataan setuju dan tidak. Contohnya seperti eh, Teknik pengolahan datanya bagaimana? Ada rumus tidak? ada, Pak, dicentang. Bukan rumus itu centang. Kalau data itu mau dihitung, bagaimana cara menghitungnya? Hitungnya itu, Kan bukan bukan cuma dicentang-centang. Setelah iya, Pak, ada. dicentang-centang, dikumpul itu data, baru mau diolah. Bagaimana Ya, cara mengolahnya? ada di instrumen itu saya sudah lupa, Pak, ada di instrumen PTK. Yang saya ingat cuma ada kolom-kolomnya itu saya sudah tidak ingat kalau bagaimana cara pengumpulannya, cara menghitungnya. Oke, silakan ambil Al-Quran. Sudah, Pak. Coba dibuka surah Al-Qasas. Surat Al-Qasas.
Jus berapa itu Pak? Boleh tanya? Tanya Google. Saya bawa buka Al-Quran Pak. Ayat berapa Pak? Satu dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min minan nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa janudahuma minhum ma kanu yahdurun wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza hifti alaihi fa'alkihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki waja wajailuhu minal mursilin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wajannan inna fir'auna wa hamana wa junuda huma kanu khati'in wa qalatil wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu ay qurratu ayyini li walaka wa taqtuluhu asa ayyan fa'ana au nattahizahu waladaw wa hum la yashkurun. Coba cukup. Coba ambil Sadaqallah. alat tulis. Berapa? Saya akan ditulis ayat 2. Dua.
Jelas, Pak? Tidak jelas ini kayaknya. Jelas. Jelas, Pak? Tidak jelas ini kayaknya. Jelas wajahnya saya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Terbayang-bayang. Tunggu, Pak, saya pakai spidol, Pak. Buka ayat terus tadi. Ini Pak, saya sudah pakai spidol. Nah, ada Pak? Ya, sudah Ya, cukup. ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.